Laporan aksi perubahan disusun oleh Budi Kuspiatno SP, Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dalam rangka pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 8, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Kebutuhan birokrasi saat ini cenderung menuntut sesuatu yang serba cepat, praktis, efektif, dan efisien. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah menegaskan bahwa instansi harus dapat memahami kinerja sistem dan bagian lainnya terkait transparansi informasi, agar dapat mengetahui kinerja sistem informasi yang sedang berjalan. Tentunya, hal ini dimaksudkan agar birokrasi pada suatu instansi dapat mempertimbangkan adanya pengembangan sistem informasi yang efektif. SIMUTSIS hadir sebagai layanan yang digunakan untuk mendukung operasional permintaan pelayanan, proses penyimpanan, dan pengolahan data yang berkaitan dengan mutasi siswa. SIMUTSIS menjadi bentuk inovasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap yang dapat mengakomodir kebutuhan pengolahan data mutasi. Saat ini, alur pelayanan mutasi yang diterapkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap masih membutuhkan waktu yang lama, sehingga cukup menyulitkan masyarakat atau siswa yang akan mengajukan mutasi. Langkah pertama dalam mengajukan mutasi, masyarakat atau siswa diharuskan untuk datang ke kantor koordinator wilayah. Selanjutnya, berkas akan diteruskan ke dinas untuk dilakukan penginputan data mutasi. Namun, jika dalam penginputan terdapat suatu kesalahan, maka wali siswa maupun operator mutasi diharuskan untuk mengulang langkah awal pelayanan mutasi. Kekurangan lain dari sistem pelayanan mutasi yang ada saat ini yaitu masyarakat atau siswa tidak memiliki kepastian terkait waktu selesainya hasil pengecekan data mutasi. Kondisi geografis wilayah, serta jauhnya jarak tempuh staf atau operator mutasi menuju Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap menyebabkan proses mutasi kurang efektif dan efisien. Berdasarkan permasalahan tersebutlah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap berinovasi untuk menciptakan sistem informasi mutasi elektronik yang terintegrasi dengan judul Sistem Informasi Manajemen Mutasi Siswa pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap atau disebut juga dengan SIMUTSIS. Adapun sasaran dalam rancangan aksi perubahan ini adalah: pertama, masyarakat atau siswa. Awalnya, masyarakat atau wali siswa yang mengajukan mutasi harus datang ke sekolah untuk mengajukan pembuatan surat mutasi. Langkah selanjutnya, surat mutasi tersebut akan diteruskan ke koordinator wilayah kecamatan untuk kemudian diajukan ke kantor dinas. Alur pelayanan mutasi ini terlihat tidaklah efisien karena lagi dan lagi membutuhkan waktu yang lama. Tentu saja, hal ini disebabkan karena jarak tempuh sekolah maupun koordinator wilayah kecamatan yang cukup jauh jika dilihat dari geografis Kabupaten Cilacap. Kedua, operator sekolah atau korwil. Pada alur pelayanan mutasi sebelumnya, operator mutasi maupun koordinator wilayah sebagai pengelola mutasi melakukan pengecekan berkas persyaratan mutasi yang telah diterima dari masyarakat atau siswa. Selanjutnya, berkas diteruskan ke koordinator wilayah kecamatan untuk diberi surat tembusan ke dinas. Disinilah dokumen persyaratan mutasi baru diserahkan ke petugas dinas yang menangani pelayanan mutasi. Operator sekolah kemudian menunggu data mutasi yang diperiksa dan di-cross-check dengan data di Dapodik. Pada tahapan ini, tidak ada kepastian waktu pengecekan data mutasi. Hal ini disebabkan karena banyaknya antrian dari operator sekolah lain dengan kepentingan yang sama. Jika terdapat persyaratan yang tidak sesuai dengan data yang ada di Dapodik, maka data akan dikembalikan ke sekolah dan harus diganti dengan data yang sesuai, sehingga proses pelayanan mutasi menjadi kurang efektif dan efisien. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cilacap. Adapun struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut.
1. Kepala Dinas. 2. Sekretariat yang terdiri dari subbagian perencanaan, subbagian keuangan dan aset, serta subbagian umum dan kepegawaian. 3. Bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang terdiri dari seksi pendidikan anak usia dini dan seksi pendidikan masyarakat. 4. Bidang pembinaan pendidikan dasar yang terdiri dari seksi sekolah dasar dan seksi sekolah menengah pertama. 5. Bidang sarana dan prasarana yang terdiri dari seksi sarana prasarana PAUD, Dikmas, dan kebudayaan, serta sarana prasarana pendidikan dasar. 6. Bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari seksi pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, serta seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama. 6. Bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari 1. Seksi pendidik tarian, serta seksi pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan, UPTD, dan kelompok jabatan fungsional. Beberapa pelaksanaan fungsi subbagian perencanaan adalah: pertama, menyiapkan bahan kebijakan umum anggaran PPHS, RKA, dan DPA Renja, Renstra, Lakip, LPPD, LKPJ berdasarkan bahan dan materi dari bidang-bidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan tugas pembantuan kegiatan kesiswaan peningkatan mutu akademik dan non-akademik, bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Ketiga, menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan. Pelaksanaan kegiatan aksi perubahan memiliki manfaat dalam implementasi sistem informasi yang dibuat melalui tahapan teknologi digital, di antaranya: pertama, perbaikan kinerja organisasi yang mendukung reformasi birokrasi. Hal ini diimplementasikan dalam bentuk sistem baru yang membantu memudahkan pelayanan mutasi siswa. Kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik. Tentu saja, inovasi ini memberikan manfaat dalam pelayanan mutasi siswa. Ya, alur yang diajukan menjadi lebih ringkas dan efisien. Ketiga, manfaat aplikasi Simutsis bagi aksi leader di antaranya: aplikasi Simutsis dapat menyiapkan data pengambilan kebijakan berupa penyajian indikator program yang di dalamnya terdapat data mutasi yang mendukung indikator tersebut. Selain itu, data yang sudah paperless memungkinkan aksi leader untuk dapat mengolah data aplikasi sesuai kebutuhannya. Selanjutnya, adapun manfaat aplikasi Simutsis bagi stakeholder di antaranya, aplikasi Simutsis memberikan layanan dalam bentuk elektronik. Hal ini tentu memudahkan proses administrasi Korwil dan sekolah yang menangani perpindahan siswa. Nah, mari kita simak video testimoni dari operator sekolah yang telah merasakan manfaat dan kemudahan dari Sistem Informasi Mutasi Siswa atau Simutsis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya operator SD Negeri Hanum 2 Kecamatan Dailuhur. Di sini setelah mempelajari dari Sistem Informasi Mutasi Siswa Elektronik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, ya, yang sebelumnya ya memang kami juga merasa berkendala dengan hal pembuatan rekomendasi untuk siswa yang pindah atau melanjutkan dengan jarak yang sangat jauh dari Dailuhur menuju Cilacap. Maka dengan adanya sistem aplikasi ini yang mempermudah bagi kami untuk proses pengajuan rekomendasi pindah siswa atau yang melanjutkan untuk keluar Kabupaten Cilacap pada umumnya. Ini intinya untuk setelah mencoba aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan, ya, sangat simpel prosesnya. Itu mudah-mudahan sistem ini akan sangat bermanfaat bagi semua sekolah yang ada khususnya di Dailuhur
umumnya di Kabupaten Cilacap. Hanya untuk sarannya saja ini sedikit, mudah-mudahan kedepannya aplikasi ini untuk tanda tangan kepala dinasnya sudah bisa menggunakan barcode. Itu. Demikian pesan dan pesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.